Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah amma ba'd. Sahabat bias yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu program Biasko ada sahabat bias yang mengajukan pertanyaan tentang kebenaran riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala rindu kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau pergi ke pemakaman Khadijah lalu bercerita sambil menangis. Dan hal ini dijadikan dalil tentang bolehnya seorang muslim bermalam di kuburan. Dan di sana dikatakan apakah boleh kita bermalam di kuburan, apakah termasuk bid'ah? Dan apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menangis sesenggukan di kuburan Khadijah radhiyallahu taala anha? Jawaban dari pertanyaan ini adalah kami sampai detik ini belum pernah menemukan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menziarahi kuburan Khadijah sampai bermalam di sana, bercerita sampai menangis. Justru kami mendapati hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang wanita yang menangis di kuburan. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Jangan engkau menangis. Tetapi kata wanita tadi, ilaika anni fa innaka lam tusib bimusibati. Kata wanita tadi, pergilah engkau dari aku, menjauhlah engkau dari aku, karena engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kemudian di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang hakiki, kesabaran yang sebenarnya itu adalah kesabaran yang dimiliki seseorang tatkala benturan pertama kali musibah terjadi. Ketika musibah pertama kali mengenai kita dan saat pertama kali kena musibah itu kita bisa bersabar, itulah kesabaran yang sebenarnya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, nomornya 1223. Kemudian yang kedua tentang hukum bermalam, ya tidur, menginap di kuburan. Ini para ulama rahimahumullah menjelaskan jika tujuan dari bermalam di kuburan itu untuk beribadah di kuburan, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk sholat, untuk iktikaf, untuk berpuasa, maka itu sesuatu yang terlarang dan tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan Syekh Saleh bin Abdullah Al-Fauzan mengatakan, ya'ni la tu'attilul buyut min dzikrillah wa min salatin nafilati wa tilawatil Qur'an li'annaha idza utilat sarat mithlal kubur. Jangan biarkan rumah kalian itu kosong dari zikir kepada Allah, dari salat sunnah, dari membaca Al-Qur'an. Karena kalau ibadah-ibadah ini hilang dari rumah kita, maka rumah kita itu menjadi seperti kuburan. Maknanya ibadah itu di masjid, bukan di kuburan. Adapun ibadah kuburan itu dilarang kecuali dalam rangka untuk mendoakan si ahli kubur atau penghuni kubur tersebut. Sahabat bias yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun jika tujuan bermalam di kuburan itu untuk tujuan yang dibolehkan, untuk menjaga dari pencuri atau tujuan-tujuan lain, maka tidak apa-apa. Adapun sekedar untuk beribadah, apalagi sekedar untuk uka-uka, uji nyali, untuk mencari penampakan, itu semua adalah tujuan-tujuan yang terlarang. Wallahu ta'ala alam.